Halo Mas Bro, balik lagi bersama saya JSP Channel. Kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang kekurangan dari ECU BRT Juken 5. Seperti ini. Kebanyakan di video-video sebelumnya itu yang dari teman-teman kan membahas tentang kelebihannya ini, tapi dia nggak membahas tentang apa saja kekurangan atau fitur yang dipangkas pada Juken 5 ini. Di sini saya masih menggunakan ECU yang masih standar. Kita lihat dulu. Oh, terkunci. Nah, ini dia ECU-nya masih bawaan, masih standar. Di sini saya jelaskan dulu sedikit fitur dari ECU yang standar ya, yaitu dengan fitur Easy Start. Jadi artinya dengan sekali tekan tombol starter, maka dinamo starter itu akan berputar selama 1-2 detik sampai mesinnya itu nyala. Contohnya seperti ini ya. Kontak kita on. Oke. Jadi hanya tekan satu kali dan nggak perlu lo tekan sampai lama baru mesin nyala. Kita ulangi sekali lagi. Artinya hanya dengan menekan satu kali, artinya walaupun cuma sebentar kita tekan seperti ini, maka dinamo itu akan terus berputar selama 1-2 detik agar mesin itu nyala. Tekan. Sekarang kita pasang ECU BRT Juken 5-nya ini. Kita lepas terlebih dahulu bracket dari aki karena dia tertahan. Kalau nggak dilepas, ECU ini nggak bisa keluar. Bracketnya sudah terlepas, ECU-nya kita tarik. Di sini pengunci ECU, perhatikan jangan main asal tarik aja. Sini agak susah ya. Sebentar. Nah, di sini ada tanda warna putih, itu adalah pengunci dari soket ECU, itu yang kita tekan. Kemudian penguncinya ini ditarik. Nah, ini didorong ke sana, ini ditekan dulu, baru ini didorong seperti ini. Nah, terlepas. Nah, selanjutnya ini yang apa sih namanya ini? Ini dilepas ya. Kenapa dilepas? Karena ECU Juken 5 ini agak tebal, dia nggak bisa masuk kalau ada ini. Makanya ini dilepas dulu. Oke, kita pasang. Bracketnya di sini, bracketnya kita harus balik ya. Kita lihat sini. Nah, di sini kenapa harus kita balik? Karena dia mentok di sini. ECU-nya ini cukup tebal, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam. Solusinya tinggal bracketnya ini kita balik seperti ini. Nah, seperti itu. ECU BRT Juken 5 sudah terpasang di sini. Kemudian
Fitur yang ditiadakan itu yang pertama yaitu easy start yang tadi saya jelaskan, bahwa hanya menekan sekali tombol dengan sekali tekan ya. Dengan sekali tekan maka motor akan nyala. Di sini kita pakai Juken 5, dia itu nggak berfungsi, easy startnya sudah tidak aktif lagi. Nah, itu kan. Jadi harus agak ditekan lama baru bisa nyala. Nah, sekali lagi ya. Tadi kan di eco standarnya sekali tekan tek nyala, mesin nyala. Ini nggak bisa. Nah, itu kan. Selanjutnya adalah fitur untuk membaca kode kerusakan pada motor. Artinya adakah mungkin sensor yang lepas atau error atau yang bermasalah semacamnya. Di sini kita lepas soket dari coil. Kita lepas seperti ini. Kontak kita on, apakah ECU akan membaca kode tersebut? Oh, nggak bisa starter ya. Gak apalah. Nah, motor akan membaca kode kerusakannya seperti itu. Kita pasang lagi. Kontak on. Starter. Nyala. Selanjutnya yaitu fitur membaca kode error atau kode kerusakan. Ini soket dari coil kita cabut lagi. Kok susah? Aduh, susah. Nah, ini sudah terlepas ya. Kita tes. Ini. Kita engkol. Aduh. Di sini tidak ada muncul kode error kerusakan sama sekali. Artinya ECU Juken 5 ini tidak bisa membaca seumpamanya ada yang sensornya itu error. Jadi agak susah ya dalam perjalanan. Kita nggak tahu motor tiba-tiba mati. Kita nggak tahu nih sensor apa yang rusak karena tidak terbaca di sini di speedometer. Selanjutnya yaitu capek. Selanjutnya fitur yang tidak aktif itu yaitu fitur dari sensor kemiringan. Sensor kemiringan itu ada di sini. Bentar ya. Ada di bagian bawah sini, di dekat spakbor ya, di bagian situ. Tujuannya sensor kemiringan itu apa? Tujuannya untuk pada saat motor itu crash, misalnya jatuh, kemudian miring berbaring di aspal atau di tanah, jadi mesin itu mati. Jadi dia nggak liar gitu. Kalau di Juken 5 ini ya, walaupun motornya jatuh misalnya miring, guling-gulingan, dia tetap hidup. Mesin itu tetap nyala karena fitur dari sensor tadi itu, sensor kemiringannya itu nggak berfungsi. Selanjutnya adalah fitur anti loncat. Jadi ketika motor dalam keadaan gigi persenilingnya itu masuk, gigi 1 maupun gigi 2, maka tombol starter itu nggak bisa dinyalakan atau dinamo starter itu nggak bisa berputar.
Kita tes. Di sini gigi netral, masih bisa berputar. Kita matikan. Kita masukin gigi 1. Kontak kita on. Nah, di sini sudah masuk gigi 1, kita starter. Nah, dia nggak mau starter. Artinya fitur ini cukup safety pada saat kita lupa bahwa ini giginya masuk. Jadi hanya bisa di starter ketika tuas kopling kita tarik. Nah, walaupun gigi 1-nya sudah masuk, tapi kalau tuas kopling kita tarik seperti ini, maka bisa starter. Nah, seperti itu. Di sini selanjutnya fitur yang tidak aktif atau yang tidak ada pada saat kita pakai ECU Juken 5, yaitu fitur anti loncat. Jadi pada saat gigi 1 masuk, kita starter, motor tetap bisa hidup. Kontak kita on. Kita masukin gigi 1, persneling. Nah, gigi 1 sudah masuk. Tanpa menekan handle kopling pun bisa starter. Nah, ban jalan. Nah, ini sangat berbahaya karena motor bisa loncat ketika kita lupa bahwa persnelingnya itu masuk. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang ingin mengganti ECU standar dengan menggunakan ECU racing, mungkin video ini akan jadi pertimbangan Anda untuk mengganti ECU standar. Fitur yang pertama tadi itu yang ditiadakan atau yang tidak aktif jika menggunakan ECU BRT ini. Yang pertama yaitu fitur easy start. Yang kedua yaitu pembacaan kode sensor atau kode error yang tidak aktif. Kemudian sensor kemirikan motor atau TO sensor juga tidak aktif. Kemudian fitur anti loncat juga tidak aktif. Jadi saya temukan ada 4 kekurangan dari jika menggunakan Juken 5 Racing Turbo ini. Intinya produk dari BRT, entah itu Juken 5 Dual Band, Racing Turbo Basic, Racing Turbo Pro, sama aja sih. Jadi ya itu, mudah-mudahan jadi pertimbangan buat teman-teman jika ingin mengganti. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat menjadi referensi buat Anda jika ingin mengganti ECU seperti ini.